semuanya, selamat datang ya di video pembelajaran tentang media konvergensi. Nah, saya izin memperkenalkan diri ya, nama saya Larissa Rahel, mewakili teman-teman saya dari kelompok 6 kelas A untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Nada Arina Romli MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu komunikasi massa nih. Nah, terima kasih ya Mbak atas kesempatannya. Dan juga siapa sih yang udah penasaran nih sama videonya? Apa sih media konvergensi? Dan apa ya aplikasi yang mendukung media konvergensi? Langsung aja yuk kita mulai. Gaskan! Oke, jadi materi selanjutnya itu adalah materi konvergensi. Apa sih materi konvergensi itu? Nah, materi konvergensi adalah integrasi media lewat digitalisasi yang dilakukan oleh industri media. Singkatnya itu seperti penyatuan berbagai media menjadi satu media lewat digitalisasi teknologi. Konvergensi media dilakukan untuk menghasilkan berbagai konten media melalui alat dan infrastruktur teknologi untuk dimanfaatkan oleh audiensi yang beragam. Sedangkan menurut ahli, yaitu Henry Jenkins, di tahun 2006 mendefinisikan konvergensi media sebagai aliran konten di beberapa platform media, kerjasama industri dengan media, dan kegiatan migrasi media. Fenomena ini terjadi akibat kemunculan teknologi digital dan media baru. Beliau juga menjelaskan bahwa konvergensi media juga berarti kemampuan media untuk mengirimkan berbagai bentuk konten kepada masyarakat. Oke, di sini saya akan jelaskan contoh media konvergensi yang akan dibahas. Contoh nyata konvergensi media di Indonesia ialah perusahaan media detik.com. Awalnya detik.com hadir dalam bentuk media cetak dan koran. Namun, setelah melakukan konvergensi media, manajemen detik.com meluncurkan portal berita, aplikasi detik.com, channel YouTube detik.com. Selanjutnya, apa itu aplikasi detik.com? Detik.com adalah media digital terpopuler dan terbesar di Indonesia dengan konsep breaking news yang menyajikan informasi, peristiwa terkini, dan gaya hidup. Baik, saya Azriel, saya akan menjelaskan sejarah detik.com. Jadi detik.com pertama kali muncul pada 30 Mei 1998 dan mulai beroperasi secara daring pada 9 Juli 1998. Nama detik.com diambil dari tabloid Detik yang pernah ada sebelumnya. Pada awalnya situs ini fokus pada berita politik, ekonomi, dan teknologi informasi. Awalnya server detik.com sudah siap diakses pada tanggal 30 Mei 1998, namun mulai online dengan sajian lengkap pada tanggal 9 Juli 1998. Dan pada tanggal itu ditetapkan sebagai hari lahir detik.com. Detik.com didirikan oleh Budiono Darsono, ex-wartawan Tempo dan tabloid Detik, Abdul Rahman, ex-wartawan SWA, dan Didi Nugrahadi. Detik.com dibangun dengan ide awal untuk menghadirkan berita terkini secara berkesinambungan. Perusahaan apa yang menaungi detik.com? Khairul Tanjung pada 3 Agustus 2011 tengah mengakuisisi detik.com seharga 60 juta US dollar. Sehingga saat ini, detik.com berada pada naungan Transcorp yang merupakan anak perusahaan dari CT Corp. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan dari Detikcom. Awalnya Detikcom itu adalah majalah yang dimana membuat politik di masa Orde Baru. Karena masa Orde Baru masih sensitif, akhirnya diberhentikan. Tidak boleh membuat majalah seputar politik, jadi mereka membuat website, yaitu dengan website teknologi bisa diartikan terjadinya sebuah konvergensi, yaitu perubahan dari koran. Majalah jadi digital, mereka kerjasama dengan media cetak. Akhirnya mereka bergabung menjadi satu dan membuat sebuah aplikasi, yaitu Detikcom saat ini. Detikcom saat ini setelah perkembangan dari awal Juli 1998, Detikcom perharinya menerima 3.000 hits atau ukuran jumlah pengunjung rutin. Lalu Maret 1999 menjadi 214.000 hingga pada akhirnya mencapai 2,5 juta pengguna situs yang menggunakan Detikcom sebagai media mencari berita. Pada akhirnya, detik.com menjadi aplikasi yang sangat terkenal dalam membawakan berita yang update terus setiap harinya. Walaupun melewati banyak cerita dari masa Orde Baru sampai harus diakuisisi, tapi saat ini detik.com adalah media konvergensi yang berhasil bertahan di era teknologi.
Selanjutnya kita akan membahas apa aja sih kasus yang terjadi seputar aplikasi Detik.com. Nah, Detik.com ini adalah salah satu aplikasi yang tergolong mantap nih teman-teman di dalam perkembangannya. Karena mereka mendapatkan 4 dari 5 bintang di Play Store dan juga total 4,3 juta followers di Instagram serta 2 juta subscriber nih di YouTube. Wow, keren banget ya. Ini menjadikan aplikasi Detik.com adalah salah satu aplikasi yang adem ayem, mantap, anti masalah. Nah, tapi karena saya dan kelompok saya sudah berdiskusi, akhirnya kita menemukanlah sedikit celah untuk membahas tentang kasus-kasus yang terjadi dengan Detik.com. Salah satunya adalah ketika Detik.com itu dicabut hak perizinannya untuk menyebarkan informasi. Karena pada saat itu Detik.com tuh rajin banget menyebarin informasi tentang politik yang katanya menyerang para penguasa alias para pemerintah gitu. Nah, oleh sebab itu Menteri Penerangan itu tidak suka dan akhirnya mencabut hak izinnya sehingga Detik.com tidak bisa menyebarkan koran lagi ataupun majalah lagi. Tapi nggak apa-apa, justru itu terjadi konvergensi dan berubah menjadi digital. Nah, tentu saja juga terjadi pro dan kontra ketika berubahnya suatu koran menjadi suatu digital gitu kan. Jadi aplikasi yang sekarang kita bisa baca dengan handphone gitu. Itu juga menuai pro dan kontra dari masyarakat. Karena Detik.com itu berawal dari 4 wartawan saja, sehingga ketika mereka semakin berkembang pasti susah banget ya untuk mengumpulkan dananya. Akhirnya mereka pun terpaksa mau tidak mau harus diakuisisi dengan Bapak Chairil Tanjung nih, yaitu Citicorp dengan harga yang fantastis gitu ya. Padahal sebenarnya saham itu lebih banyak dipegang oleh mereka, tapi pada akhirnya harus berpindah tangan nih teman-teman, seperti itu. Tapi selebihnya, Detik.com adalah aplikasi yang terpercaya tanpa kasus apapun lagi. Semoga aplikasi ini semakin maju ya ke depannya. Akhir kata, saya Larissa Rahel mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Have a nice day!